Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guruku, para mualim, para mudarid, para asatid, syekh, dan yang sangat aku muliakan, sangat aku hormati, para pengurus DKM yang disayangin dan diberkahi Allah, beserta seluruh ustazah yang pada malam berbahagia ini adalah jamaah sholat isya bersama dengan sholat tarawih di Masjid Baitul Karim di Kebon Kacang, muter dari Kebon Kacang 4 saya. Ini mana nih ya Allah? Bisa-bisa nih, aduh gimana ini? Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Aduh, memang Allah bikin jangan mau enaknya aja Kay. Harus mau susahnya juga dong. Diputer-puter ini orang belanja lagi, terbalik lagi orang belanja lagi. Waduh, di mana akhirnya tanya-tanya baru di situ, Ustaz katanya. Baru saya parkir di luar jadinya. Saya tidak parkir di dalam. Para tuan guruku, para puan guruku, Ustadz wal Ustazah yang disayangin dan diberkahi Allah. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Sekali lagi nama saya Agustinus Christopher Kainama. Jadi kalau ada yang mau protes salah undang Ustadz, silakan protes kepada Ustadz. Protes dia. Kenapa Ustadz namanya Agustinus kok dipanggil? Salah ini. Antara dua kalau nggak Kristen Syiah. Tuan guruku yang mulia, puan guruku yang disayangin dan diberkahi Allah, Ustadz wal Ustazah. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena saya tidak lahir dalam keadaan Islam, Tuan Guru. Saya lahir dalam keadaan Kristen Protestan, dan pada tanggal 26 Agustus 2009, ketika saya tiba di Indonesia, dari perjalanan saya ke negara lain untuk belajar, saya pulang, langsung begitu tiba di Indonesia, saya dari pelabuhan udara, dari bandara langsung ke Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng, di seberang Taman Suropati, ya, yang bersebelahan dengan rumah ibadah saudara kita Kristen. Di situ ada gereja Paulus. Saya mengucapkan syahadat. Pulang tiba langsung mengucapkan syahadat. Dan setelah mengucapkan syahadat, saya tidak langsung diberikan kesempatan atau diberikan kelegaan untuk berbicara, tidak boleh. Dan alhamdulillah saya bertemu dan dipertemukan Allah sekali lagi dengan segala rasa hormat, dengan segala permohonan maaf, dengan segala kerendahan hati. Saya ungkapkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dipertemukan untuk mengucapkan syahadat dengan seorang yang luar biasa sekali, namanya Pak Aksa Mahmud, bersama keluarganya. Dan qadarullah menjadi satu yang dari Allah, bahwa beliau ini dalam kehidupan sehari-hari adalah adik ipar dari orang yang sangat aku hormati ya secara pribadi. Kainama sangat hormati, namanya Pak JK. Waktu itu belum jadi wakil presiden, tahun 2009. Dan beliaulah yang istilahnya kasih makan ini orang ini, Ambon ini, debt collector ini. Saya dirawat di situ dan dirasa perlu untuk tinggal di tempat yang beliau siapkan supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang mengaku mualaf, lalu diberikan kesempatan untuk pegang mic, dan itu justru membuat pengkotak-kotakan serta perpecahan, saling maki di antara umat beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah. Melalui ungkapan, paparan, maupun melalui seperti rasa maki-maki agamanya yang lama. Ini tidak boleh. Karena tetap bagaimanapun juga segala sesuatu yang disampaikan oleh seorang yang bukan lahir dalam keadaan Islam harus justru mempererat, mendukung kehidupan saling hormat, menghormati antar umat beragama dan kerukunan umat beragama di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Saya diminta untuk pergi belajar bersama diantar oleh seorang wartawan senior dari Surabaya. Namanya Om Jose Asmanu. Saya panggil dia, biasa panggil Om. Beliau adalah wartawan senior dari Suara Surabaya untuk datang ke tempat Tuan Guru almarhum Gusolah di Tebuirang, Tuan Guru. Pulang dari sana saya lanjut belajar kepada Ustadz Profesor Kamil, yang beliau juga menjadi dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi Islam di Jakarta. Lalu saya berguru juga diwajibkan habis dari ini kita belajar ke sini lagi, yaitu kepada Ustadz Profesor almarhum Ustadz Profesor Amir, untuk belajar terutama pengenalan terhadap akidah, syariah, dan muamalah. Lalu saya terus tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ngomong, tidak boleh ada acara apa-apa. Saya diarahkan untuk bertemu dengan Ustadz Profesor Fauzi untuk belajar tentang ayat-ayat suci Al-Quran per huruf, dan bagaimana cara membaca yang benar di dalam kaidah-kaidah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga belajar sedikit bahasa Arab. Terakhir saya belajar tentang pengetahuan dasar fikih kepada Tuan Guru Ustadz almarhum Profesor Saiful. Dan setelah beliau, maka saya baru boleh bertemu dengan Ustadz Anwar Sujana. Beliau ahli agama Islam juga di sana, tetap untuk sisi syariah dan muamalah. Lalu saya bertemu pada tahun 2011 saya qadarullah mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena diundang oleh Syekh Usama. Beliau pada saat itu menjadi duta besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia. Jadi kantornya di Jakarta di Tekucik di Tiro ya. Jadi yang sebelah kanan itu ya. Dipanggil ke sana dan ternyata beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan undangan pertama untuk ke Tanah Haram. Alhamdulillah tahun 2011. Lalu tahun 2012 saya mendapatkan kepercayaan dari beberapa tuan guru dan puan guru, ustadz wal ustazah, untuk juga membawa rombongan umrah. Tapi yang ada ininya ustadz, yang bukan umrah saja, setelah umrah ada ke Aqsa atau paling tidak ke Jordan. Alhamdulillah sampai dengan 2014, 2015 sudah libur, sudah tidak ada lagi. Lalu pada tahun 2017 alhamdulillah dapat undangan lagi dari Syekh Usama. Kita datang lagi ke Tekucik di Tiro. Alhamdulillah dapat undangan yang kedua. Kita berangkat lagi ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Jadi haji yang 2017 ini sangat indah buat saya. Kenapa? Karena begitu tiba di sana dari Jeddah Madinah ke Makkah. Di Mekah saya tidak tidur di hotel. Alhamdulillah itu menjadi hadiah yang luar biasa Ustaz. Saya tidak dibandingkan dengan uang, nggak ada. Bukannya saya tidak butuh uang, tapi kejadian 2017 itu sungguh luar biasa karena saya tidur di rumahnya Habibuna Rizik Sihab di Mekah. Di sana. Alhamdulillah. Pulang dari sana langsung dibilang ini teroris. Karena berkumpul di sana. Saya tidak masuk kanan keluar kiri aja, karena di sana itu saya menganggap bahwa beliau adalah orang yang diberikan Allah kepada saya untuk menjadi orang yang saya kenal dan saya hormati. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Buat saya beliau itu orang yang adalah hadiah dari Allah. Pulang sampai di Indonesia, lalu saya
mendapatkan tuntunan dari para tuan guru di Majelis Ulama Indonesia. Bersama para tuan guru di Dewan Dakwah Nasional di Jalan Keramat nomor 45, Jalan Keramat nomor 45. Dari situ mendapat tuntunan-tuntunan, ada beberapa hal, sekali lagi saya garis bawahi, ada beberapa hal yang saya ditugaskan untuk bertemu dengan saudara-saudara tersayang di Republik Indonesia, para pimpinan agama dan juga jemaat dari Kristen dan Katolik, untuk memenuhi undangan mereka dan ngobrol bagaimana tentang kerukunan umat beragama, toleransi, serta rasa adil antara mayoritas dan minoritas di Republik ini. Begitu Tuan Guru. Jadi sebetulnya saya bukanlah orang yang duduk di sini lalu berbicara kepada para tuan guru. Sebetulnya bukan. Antum semua adalah tuan guru saya. Ustazah itu guru buat saya. Bahkan anak-anak kecil itu guru buat saya. Karena saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Saya mu'alaf. Dan di Indonesia ini, cuma di Indonesia, orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, sampai mati dia tidak akan disebut muslimin. Ya itu saya terima aja, nggak apa-apa, ridho saya. Saya nggak pernah disebut muslim, saya disebutnya mu'alaf aja. Ada kenangan yang waktu kejadian, ada seorang mu'alaf yang juga dikenal di Indonesia ini, namanya Om Moko Ginta. Saya panggil dia Om, tapi orang lebih kenal dia dengan sebutan Ustadz Moko Ginta. Betul sekali, Ustadz Insan Moko Ginta. Betul sekali. Oh ya? Wow. Iya. Wah, itu orang hebat luar biasa. Saya panggil beliau Om. Lalu beliau pada saat sholat di tempatnya Ustadz Nababan, beliau dipanggil Allah pulang. Itu luar biasa itu penggambaran. Wah, pada saat sholat Ustadz, waduh, luar biasa beliau. Nah, udah selesai kita urus, akhirnya di keesokan harinya itu dimakamkan. Pada saat saya Ustadz Ipung, Kohani, lalu ada Steven kalau nggak salah waktu itu, Steven atau Kodondi. Kita udah gendong jenazah ini, udah turun ini. Orang masih ada yang terdengar banget. Mu'alaf meninggal. Bahkan sampai di lubang kubur kita masih disebut mu'alaf. Kapan jadi muslim ya kita? Begitulah. Ya itulah sekilas perjalanan saya, dan alhamdulillah kemarin malam saya masih ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Ponorogo, karena saya mendapatkan dipanggil, ditelepon melalui Yayasan Hagia Sophia untuk berangkat ke sana dan bertemu dengan orang-orang di kampus dari rektorat, dan alhamdulillah saya mendapatkan seperti pengesahan untuk bidang akademis dari Universitas Darussalam Gontor. Itu berupa kayak tulisan dalam bahasa Arab, dan sebagai ucapan terima kasih atau apa gitu. Saya merasa dihargai di sana, dan karena mereka menghargai saya untuk bidang akademis, bukan bidang ceramah atau apa, bukan. Bidang akademis dalam pemahaman kristologi. Insya Allah nanti kita kembali lagi ke sana untuk bertemu di Bondowoso, di pesantren Al-Islah Bondowoso, bersama Tuan Guru yang mulia Syekh Toha di Bondowoso. Itu juga sama untuk pengesahan. Memang dia dilihatnya dari ini orang Ambon ini nih, Kainama ini nih, dia bisa dilihatnya dari sisi akademis. Ada pengakuan dari sisi akademis. Dan saya malam ini datang ke sini untuk berbagi satu bukan kisah, tapi pengetahuan bahwa ketika saya belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu hal yang membuat saya mengucapkan syahadatain adalah ini, puasa Ramadan. Puasa Ramadan, Ustaz. Ternyata ada ehnya sekarang. Kalau anak-anak sekarang ada ternyata ada sekarang. Jadi bukan hanya ternyata, enggak, tapi ada 2 kali diulang. Ternyata gitu. Anak-anak sekarang lagi pakai itu.
puasa Ramadan telah ada sebelum Rasulullah. Dan itu menjadi ketetapan dari Tuhan katanya, pencipta langit dan bumi. Yang ketetapan ini adalah ketetapan yang untuk selama-lamanya, kekal katanya. Dalam bahasa yang dulu saya imani. Saya dulu beriman kepada kitab yang sekarang menjadi kitab suci saudara Kristen dan Katolik, namanya Bible. Bible itu dibagi dua. Ada yang namanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ternyata juga, sekali lagi, ternyata juga, Perjanjian Lama ini bukanlah kitab saudara kita. Ketika saya belajar, bukan. Itu adalah kitab orang Yahudi yang ditempel dengan kitabnya orang Yunani. Jadi yang Perjanjian Baru ini kitab punya orang Yunani, orang bule, bukan orang Timur Tengah, orang bule yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa ibnu Maryam itu, bahkan mereka hidup jauh setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit. Mereka bikin kitab dalam bahasa Yunani. Kemudian kitab ini ditempelkan kepada kitabnya orang Yahudi, yang sampai detik ini orang Yahudi masih protes untuk meminta agar saudara-saudaraku yang tersayang di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia mengembalikan itu tidak lagi menjadi kitab suci mereka. Karena orang Yahudi marah. Orang Yahudi tidak mau. Orang Yahudi tidak mau. Sekali lagi, tidak mau dan mereka marah. Pada satu sisi saya belajar bukan hanya yang kitab Perjanjian Baru yang Yunani yang diklaim sebagai Perjanjian Baru ini, tapi saya juga berkesempatan Tuan Guru untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab dalam bahasa Ibrani, insya Allah. Dan ketika saya membaca Ibrani itu, salah satu ciri atau tanda agama itu turun dari Allah adalah puasa. Dan puasanya puasa Ramadan. Wah, waktu pertama kali saya baca itu saya terpukul saja, betul. Bam, ini apa-apaan? Ini apa-apaan ini? Wah, ini parah ini. Kalau sekarang kan ada yang TikTok itu yang ketawa itu. Terus saya kata, ini parah ini. Ini parah ini. Gak apa-apa, ketawa aja. Ayo, saya seperti kena itu. Lalu ini kain nama nih mesti kurangi micin ini. Karena terlalu banyak micin dia. Maka itu ayat-ayat dalam bahasa Ibrani itu seperti obat buat saya, agar saya sadar. Ustazi boleh langsung dimulai ya. Saya membaca ayat yang barusan di mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu sungguh membuat saya kok justru tanda agama Allah itu adanya di Islam gitu. Bukan di agama, ini bukan menghujat atau menghina, bukan, tidak. Ini cuman pemahaman konsep. Ya, jadi definisi konsep kita pahami. Konsepnya tauhid. Agama saya yang dulu tuh konsepnya tauhid. Ketika saya ngobrol dengan almarhum Omoko Ginta, itu ada beberapa hal yang beliau juga ngeliat saya, wah ini melihatnya nih si Kainama ini dari sisi yang lain. Iya, saya melihat dari sisi yang lain Om. Saya tidak seperti Om. Ambil ayat ini, enggak, saya nggak mau. Saya maunya langsung ke original text. Karena saya belajarnya original text. Original text adalah bahasa asli dari kitab itu yang barusan saya sebutkan itu. Oh, boleh juga ini, kita ngobrol. Saum itu dalam bahasa Ibraninya som. Kalau ada yang bisa bawa telepon, saya biasa begitu, supaya saya tidak cuma ngoceh. Tapi mari kita buktikan, gitu ya. Kalau ada yang bawa HP, ya, dan ada paketnya ya, maaf ya. Kalau yang ada paketnya simpen aja, jangan tersinggung ya. Jadi kita bisa buka ini. Kenapa kok Ustaz Ki kalau di YouTube saya lihat Google? Iya, karena kalau saya kasih lihat bukunya, belum tentu orang juga punya. Islam itu tidak mempersulit tapi mempermudah. Karena Islam rahmatan lil alamin. Satu rahmat bagi seluruh orang. Jadi kalau kita menerangkan tentang Islam, sebaiknya jangan bikin susah orang. Dan jangan diklaim punya sendiri gitu loh. Orang juga bisa ngecek gitu. Ini bener nggak gitu. Contoh,
Kemarin ini saya baru mematahkan argumen dari seseorang yang bilang katanya di Ka'bah itu pada saat Fathul Makkah Rasulullah menutupkan tangannya di atas gambar Mary dan Jesus yang ada di dalam Ka'bah. Lalu Rasulullah bilang kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, gambar yang ada di bawah tanganku ini jangan dihapus, katanya gitu kan. Ada tuh sempat tuh. Saya diminta untuk memberikan, kalau bisa bukan sanggahan tapi informasi bahwa itu tidak pernah terjadi. Dan semua informasi yang saya berikan itu asalnya dari kitabnya mereka. Bahwa tidak pernah terjadi ada gambar di dalam Ka'bah Mary, perawan Maria menggendong bayi Yesus lalu ditutupi dengan Rasulullah. Bahkan kitab mereka sendiri bilang tidak pernah terjadi hal itu. Kenapa kok ada pembesar Islam yang berani ngomong gitu? Padahal sejarah mereka sendiri mengatakan itu tidak benar. Nah, saya buka hal itu. Begini Tuan Guru, saya pakai Google. Karena kalau bawa buku, saya menerangkan satu-satu ini, itu sekarung. Saya naik motor kan susah, Ustaz. Mau ke Tanah Abang, mau ke kebun kacang ini, masa bawa bukunya banyak kan? Sudah bisa ada di Google kok, dan sah. Sudah public domain, ya kita buka aja Google. Ngapain puyeng? Ya kan? Enggak, itu kan buatan kafir. Iya, kafir yang bikin, kita yang bayar. Oh, kenapa gini? Aduh. Ustadz kayak itu apa? Sok-sok Islam. Padahal semuanya dia pakai itu buatan orang kafir. Kalau dia memang udah Islam, jangan pakai barang kafir. Salah. Ada yang supir taksi online. Lalu dia berhenti dulu, lalu dia bilang di belakangnya ini penumpangnya Ustadz. Ustadz, mohon maaf, boleh nggak saya nyalain AC? Panas Ustadz. AC buatan siapa? Kafir itu. Bid'ah. Tidak boleh. Haram. Dia tidak nyalain AC. Teleponnya bunyi, istrinya telepon. Ustadz, mohon maaf, boleh nggak saya jawab dulu telepon? Telepon itu buatan kafir itu, bid'ah itu, haram. Dia berhenti ke pinggir, terus dia keluar dari setirnya itu, dia keluar, lalu dia buka pintu di mana Ustadz itu duduk, lalu dia bilang, Ustadz, maaf, ini mobil buatan kafir. Di zaman Rasulullah belum ada. Turun Ustadz. Begini, pemahaman buatan kafir itu kayak ini nih AC. Itu katanya orang Islam itu gimana sih itu? Munafik. Ngomong muslim tapi buatan kafir yang dipakai semua. Iya, kita pakai. Iya, kita pakai lah. Itu Allah kasih jalan supaya orang kafir yang bikin, kita yang beli. Lebih mulia mana? Yang beli sama yang bikin? Setengah mati mereka bikin begini. Kalau bukan orang Islam yang beli siapa? Hanya orang kafir sedikit. Sasaran pasar di seluruh Indonesia adalah orang Islam. Alat-alat teknologi, kemajuan teknologi yang luks, yang mahal-mahal, mobil-mobil mahal, itu sasarannya pembelinya siapa? Orang-orang kaya di Arab Saudi. Renault, Lamborghini, dibuat itu sebetulnya sasaran utamanya siapa? Untuk kebeli orang Islam. Karena orang Islam yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau masih ada orang Islam yang miskin, nah itu tanda tanya kenapa saudaranya kamu bantu dia, ya kan? Gitu. Dia susah dicuekin. Gitu. Kita buka Google Ustaz sih, ketik di situnya. Ini mau ketik apa sih? Ustaz sih afwan ya. Ada namanya tulisannya STROMG